Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kita langsung mulai aja ke pertanyaan-pertanyaannya guys, Ustadz ya. Pertanyaan yang pertama ini Ustadz, apakah benar jika lagi datang bulan itu dilarang ziarah kubur, dan juga mungkin di sini maksudnya mendoakan si mayat Ustadz ya, dan juga zikir gitu maksudnya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillah dengan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan yaitu tentang wanita yang datang bulan ya. Kaitannya dengan ziarah kubur ya. Ziarah kubur. Baik. Kita bahas yang pertama tentang seorang wanita. Ya, dia tentu mengalami satu hal ya yang tidak ada pada laki-laki yang dinamakan dengan al-haid atau datang bulan. Nah, seorang wanita yang sedang datang bulan, maka di dalam agama kita ada beberapa hal yang mesti diketahui oleh wanita tersebut. Yang pertama, kalau dia seorang yang telah bersuami, ya, dia sudah dalam kehidupan berumah tangga, sudah bersuami, maka Islam menjelaskan ya di dalam ya hubungan biologis, maka wanita tersebut dalam keadaan haid ya boleh suaminya untuk bersenang-senang dengannya di luar tempat ya keluarnya darah haid tersebut. Ya, di luar itu dibolehkan. Ya, kita tahu dalam kalau Nasrani membolehkan semuanya meskipun dalam keadaan wanita tersebut datang bulan. Yahudi sama sekali menjauhi. Ya, adapun Islam pertengahan. Ya, jadi boleh di luar sekitar tempat kubulnya atau kemaluannya. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, lakukanlah, berbuatlah segala sesuatu kecuali an-nikah, yaitu berhubungan pada tempat kemaluan wanita tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang sedang datang bulan, maka Islam menjelaskan bahwasanya wanita tersebut tidak melakukan sholat maupun puasa. Ya, tidak melakukan sholat maupun puasa. Namun nanti yang diqodho hanya khusus puasa. Ya, ini berdasarkan riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami dahulu datang bulan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat kami. Saya ulangi, yang diqadha apanya? Puasanya. Sholat tidak diqadha. Ya, wallahu alam bisawab. Menurut Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, ya barangkali karena sebabnya sholat ini setiap harinya 5 kali. Ya, seandainya diqadha tentu bisa memberatkan. Berbeda halnya dengan puasa. Yang ketiga, di antara hukum khusus yang berkaitan dengan wanita yang sedang datang bulan, maka dilarang baginya untuk menyentuh atau memegang, membaca dari Al-Quran, dari mushaf tanpa adanya pembatas. Ya, jadi memegang atau menyentuh mushaf tanpa adanya pembatas. Hal ini berdasarkan keumuman ya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya, yaitu Al-Qur'an tersebut, kecuali mereka yang disucikan. Ya. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushaf illa tahir. Tidaklah menyentuh mushaf, yaitu Al-Qur'an ini, kecuali orang yang telah suci. Ya, adapun seorang wanita apabila dia menginginkan untuk membaca Al-Quran, ya tadi sudah dijelaskan, maka dihindari terlebih dahulu kecuali dalam keadaan darurat tanpa menyentuhnya. Bisa difahami ya. Misalnya dia ada keperluan yang sifatnya ya darurah, maka dibolehkan membaca Al-Quran tersebut, dan ini sifatnya kalau darurat apabila dia khawatir terlupa. Ya. Nah, kemudian hal lain yang dihindari adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi diharamkan bagi wanita yang sedang haid untuk mengelilingi Ka'bah. Termasuk juga al-lubthu fil masjid, ya, berdiam diri di masjid. Adapun sekedar
lewat melintasi masjid, maka hukumnya kata para ulama tidak mengapa. Kemudian yang terakhir, la ba'sa an taqra'al adhkar asy-syar'iyyah. Ya, jadi tidak mengapa seorang wanita yang sedang datang bulan untuk tetap ya membiasakan zikir-zikir pagi dan sore misalnya, zikir sebelum tidur misalnya. Ini semua diperbolehkan meskipun keadaannya sedang datang bulan. Termasuk juga membaca kitab-kitab ya, baik itu kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis maupun lainnya. Nah, kemudian masalah yang kedua ya berkaitan dengan ziarah kubur ya. Ziarah kubur di sini secara umum hukumnya adalah sunnah. Ya, dianjurkan bagi kita sebagai kaum muslimin untuk ziarah kubur. Tujuannya ada dua. Ya, mengingatkan kita akan kematian, akan negeri akhirat, dan juga yang kedua mendoakan. Mendoakan orang yang telah wafat tersebut dan dia beragama Islam supaya mendapatkan kebaikan. Ya, tentu doanya sebagaimana yang disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita mendoakan ya, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun ya, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan al muslimin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk diri kami dan untuk kalian. Nah, masalahnya untuk wanita sendiri bagaimana hukumnya? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wanita sama dengan laki-laki. Ya, ada yang mengatakan wanita tidak menziarahi kubur. Ini berdasarkan salah satu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawwarat al-kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang suka berziarah kubur. Jelas ya lafaznya, la'anallahu zawwarat al-kubur. Allah melaknat wanita yang suka berziarah kubur. Ya, kenapa demikian? Wallahu a'lam. Ya, mungkin seorang wanita secara kodrati, secara fitrah biasanya jiwanya tidak seperti laki-laki. Ya, dikhawatirkan mungkin wanita tersebut akan ya meratap dan sebagainya, sehingga ada larangan hadis tersebut. Ini hujjah atau alasan ulama yang mengatakan wanita tidak berziarah kubur. Ada sebagian ulama yang mengatakan wanita tetap berziarah kubur seperti laki-laki. Ini berdasarkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dialog antara Aisyah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau ke kubur itu ya membaca yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu doanya assalamualaikum ahlad diyar dan seterusnya. Nah, ulama yang tidak membolehkan berdalil dengan hadis yang pertama, ulama yang membolehkan berdalil dengan dialog Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami yang saya maksudkan? Ini hujjah masing-masing agar kita tahu. Dalil yang kedua yang digunakan oleh para ulama yang menjelaskan bahwa saya wanita boleh ziarah kubur adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau lewat, di situ ada seorang wanita yang menghadap kubur. Kemudian rupanya wanita itu bersedih, ya, berlinang air mata, ya, akan jenazah yang ada dalam kubur tadi. Ya, wallahu alam suaminya atau siapa, yang jelas dia ini bersedih. Nah, Nabi SAW menasehati dari arah belakang wanita tersebut. Wanita tadi tidak tahu kalau itu Nabi SAW yang menasehatinya untuk bersabar. Ya, singkat kisah, ya, wanita tersebut akhirnya menyesal, baru tahu kalau itu adalah Nabi SAW. Namun di hadis itu Nabi SAW tidak melarang wanita tersebut berada di sisi kubur. Di situ hanya arahan beliau, perintah beliau untuk bersabar. Ya, ini juga dipakai dalil seandainya hal tersebut dilarang, tentu Nabi SAW akan melarang wanita tersebut. Kesimpulannya, terhadap ulama yang membolehkan, maka di situ tidak dibedakan wanita tersebut suci atau datang bulan boleh. Saya ulangi, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan bolehnya wanita ziarah kubur, maka di situ tidak dibedakan baik suci maupun tidak. Dalam keadaan datang bulan boleh seorang wanita ziarah kubur menurut ulama yang membolehkan. Ya, tentu adab ziarah kubur diantaranya adalah mengucapkan doa seperti tadi. Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang kedua, di antara adabnya adalah agar kita adamul julus alaiha, ya, tidak duduk di atas kubur.
Ya, jadi jangan sampai melangkahi kuburan atau duduk di atasnya. Ya, kenapa demikian? Karena ada hadis, ya, la an yajlisa ahadukum. Seandainya salah seorang di antara kalian duduk, ya, di atas jamroh, ya, batu yang panas, ya, fatamazzaqa thiyabuh, ya, kemudian pakaiannya itu tercabik-cabik, ya, hatta takhlus ila jildih, ya, khairul lahu, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Kemudian yang ketiga yaitu kalau bisa disunahkan, ya, baginya untuk tidak menggunakan terompah atau sandal atau sepatu ketika memasuki area perkuburan. Ya, ini mungkin satu sunnah yang sebagian belum diketahui, ya, yaitu melepas sandal atau apa yang kita gunakan berupa alas kaki ketika masuk area perkuburan. Ya, karena ini ada riwayatnya, wallahu alam bisawab, mungkin hikmahnya adalah agar kita bersikap lebih, ya, tawadhu, ya, karena di sini adalah keadaan orang-orang yang telah wafat mendahului kita. Ya, ini diantara ketentuan ziarah kubur. Ya, tentunya orang yang ziarah kubur itu mendoakan orang yang telah wafat. Jadi bukan kita berdoa kepada ahli kubur, kita minta sesuatu kepada yang tidak, tapi kita mendoakan kebaikan untuknya supaya diberikan kelapangan di alam kubur, diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami yang saya jelaskan? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Apabila saya memberikan beasiswa kepada seorang pelajar yang menuntut ilmu agama, ilmu syar'i gitu, Ustaz, apakah bisa menjadikan saya memperoleh amal jariah ketika anak tersebut, anak yang kita beri beasiswa tersebut, mengamalkan ilmu agamanya, Ustaz? Ya, bagus sekali pertanyaannya, yaitu memberikan fasilitas, ya, beasiswa misalnya kepada seorang pelajar yang menuntut ilmu agama, kira-kira dapat pahala atau tidak, gitu, ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, maka jawabannya insya Allah dapat. Di antaranya hadis tentang hal ini adalah sabda Nabi SAW, "Ad-dal 'alal khairi kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Di hadis lain beliau bersabda, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahalanya seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain beliau bersabda, "Man fattara sha'iman." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, maka dituliskan baginya pahala orang yang berpuasa. Di hadis lain beliau bersabda, "Man jahaza ghazian." Barang siapa yang membekali mujahid untuk dia berperang di jalan Allah. Dia tidak jihad tapi membekali mujahid, maka dia seakan-akan ghaza, seakan-akan dia juga berjihad. Ya, dari hadis-hadis tersebut, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang demikian membantu kemudahan seseorang untuk beramal soleh, maka insya Allah dia juga mendapatkan pahalanya. Ya, apalagi tadi pertanyaannya adalah orang tersebut belajar agama. Ya, tentu kemudahan yang diberikan fasilitas tadi insya Allah Ta'ala juga pahalanya didapatkan oleh orang yang memberikan, karena tanpa itu dia tidak mendapatkan kemudahan belajar agama. Contoh yang lain, orang tua, ya, yang mendidik anaknya dengan baik, mengajarinya wudhu, sholat, dan seterusnya, insya Allah mendapatkan pahala wudhu dan sholat anaknya seumur hidup. Ya, sampai ada hadis Nabi SAW, apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, satu diantaranya waladun soleh, anak soleh yang mendoakannya. Kenapa orang tua yang dapat? Karena orang tuanya telah berjasa, punya andil, sehingga anaknya dengan izin Allah soleh maupun solihah. Baik dia didik secara langsung maupun orang tuanya berjasa, ya, memasukkannya ke tempat yang baik, ya, pondok pesantren, sekolah Islam, sampai dia menjadi seorang yang soleh maupun solihah. Atau dia didik secara langsung, atau kedua-duanya, dia punya andil di situ, maka insya Allah juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seorang guru, ya, masya Allah, seorang guru yang mengajarkan kebaikan, ya, seorang guru Al-Quran misalnya. Ya, dia punya 100 murid misalnya yang ngaji kepadanya dari mulai 0 tidak bisa baca Quran sampai mahir baca Quran, maka setiap huruf yang diucapkan muridnya, guru tersebut dapat pahalanya. Sampai pun orangnya wafat, dia terus mendapat kiriman pahala. Kenapa? Karena dengan jasa beliaulah murid-murid yang 100 orang tadi bisa membaca Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah agama kita
Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi dan ganjaran bagi orang yang memudahkan orang lain untuk mendapatkan jalan kebaikan. Nah, Kalau terkait tadi guru Ustaz ya, berarti bukan hanya melalui harta tapi kita juga bisa dapat pahala melalui jasa kita ya, tenaga kita yang kita keluarkan. benar sekali, benar sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat itu semua, ya. Ada kalanya orang dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya. Allah melihat kadar apa yang kita usahakan, apa yang kita korbankan. Ya, semakin besar pengorbanan tentu semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat kemampuan masing-masing berbeda. Ada yang mampu di hartanya, yang satu lagi di tenaganya misalnya. Yang satu lagi mungkin dia nggak bisa mengajar Al-Quran. Nggak punya harta mungkin, tapi dia misalnya punya tanah misalnya, punya bangunan. Ini saya pakai sebagai ya tempat pendidikan Al-Quran misalnya. Luar biasa, setiap insya Allah ada yang ngaji di situ, setiap huruf insya Allah orang tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi mencetak buku Iqra-nya misalnya, atau buku umminya misalnya, atau menebarkan mushaf kepada santri tadi. Insya Allah setiap yang dibaca juga mendapatkan pahalanya. Jadi kontribusi dalam kebaikan ini sangat penting, dan saya ingat nasihat Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sitri hafizahullah ta'ala, yaitu agar kita ke akhirat nanti kalau bisa tidak membawa pahala kita saja, tapi juga membawa pahala orang lain. Karena akhirat itu sifatnya abadi. Ya, barangkali untuk pahala kita saja mungkin kurang. Ya, kalau bisa borong ya pahala orang lain tanpa mengurangi pahala mereka. Seorang khotib dia berceramah 15 menit di atas mimbar misalnya. Lalu yang mendengarkan 500 orang misalnya. Mereka melakukan arahan, nasihat yang diarahkan oleh khotib tadi, kebaikan yang diserukan diikuti, dapat pahalanya. Ya, Imam Nawawi menulis kitab misalnya Riyadhus Shalihin, ada hadis yang dilakukan 1 juta, 1 miliar orang misalnya, beliau dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Abu Hurairah mendapatkan pahala terus, Masya Allah, luar biasa. Dan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan umatnya. Karena tidaklah kita sholat membaca Al-Quran kecuali atas jasa Rasulullah SAW yang menyampaikan amanah risalah dari Allah Azza wa Jalla. Insyaallah demikian. Ininya berapapun kontribusinya walaupun sedikit akan berdampak besar pada akhir. Benar sekali ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun itu hanya sebesar dzarrah. Ya, kata Syekh Utsaimin, dzarrah itu meskipun sebesar semut yang kecil, ya, dia pasti akan melihatnya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula orang yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah, dia pasti juga akan melihatnya. Nah, pertanyaan ketiga ini sebenarnya sudah dengan jelaskan tadi Ustaz, tapi saya bacakan mau nih. Apabila saya membiayai guru agama, guru ngaji atau guru TPQ, apakah bisa saya memperoleh amal jariah dari setiap ilmu yang guru itu ajarkan kepada muridnya? Insya Allah mendapatkan, karena ketika dia membiayai ya guru ngaji tersebut, guru TPQ, maka ini amal yang luar biasa, diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu terbantu dia bisa ngajari sekian banyak santri misalnya yang ngaji TPQ tadi, maka dengan itu insya Allah dia juga mendapat pahala tanpa mengurangi pahala guru ngaji tadi. Dan ini perlu kita prioritaskan ya jamaah sekalian, karena rata-rata guru ngaji, guru TPQ ini ya secara apa yang mereka dapatkan berupa hasil ya yang mereka dapatkan misalnya bulanannya tentu sangat minim sekali, padahal amalnya sangat luar biasa. Ya, ini seandainya ya seorang yang memiliki kekayaan misalnya, lalu dia mendata, dia bisa misalnya mengcover 100 orang guru ngaji misalnya, bisa kita bayangkan ya betapa banyak pahala yang dia raih. Atau misalnya dia pergi ke daerah pelosoknya, daerah desa dan sebagainya, daerah yang terpencil misalnya, di sana ada ya mereka yang mengajarkan ngaji, yang berceramah dan seterusnya tanpa mendapatkan imbalan sesuatu apapun. Ya, lalu dia berkontribusi di situ, ya mengcover untuk bulanan mereka misalnya, demi mereka bisa melanjutkan mengajar ngajinya, berdakwahnya dan seterusnya, maka sungguh ini pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berlangsung berdakwah, tapi dia memudahkan kemudahan bagi mereka untuk mengajarkan ngaji, menyampaikan agama ini dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz, ini
Saya dulu pernah belanja tetapi lupa bayar dan sekarang saya tidak tahu di mana keberadaan pedagang tersebut. Jadi bagaimana cara saya untuk membayar hutang saya terdahulu? Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah-amanah kepada orangnya, kepada pemiliknya. Nah, di sini ada kasus di mana dia beli lupa bayar. Saya juga nggak terpikir ini, lupa membayar. Ya mungkin karena dia tersibukkan dengan anaknya atau bagaimana, atau mungkin ramai bagaimana lupa. Dan mungkin pedagangnya pedagang keliling yang tidak tahu di mana alamatnya, tempat dagangnya juga nggak tahu. Ya, di sini dia bingung bagaimana menyampaikan uang yang sudah semestinya dia bayar dari apa yang dia dapatkan. Ya, cara yang pertama, kalau dia bisa mengetahui alamatnya, alhamdulillah dia berikan. Kalau dia tidak bisa mengetahui, misalnya dia umumkan misalnya, ya, kemudian ada ya menemukan pedagang tadi, alhamdulillah dia bertanya misalnya kepada orang-orang mana pedagang yang biasa ke sini, oh jam sekian datangnya misalnya, dia tunggu. Ya sehingga ketemu, alhamdulillah. Cara yang ketiga, kalau nggak ada informasi tentang beliaunya, yaitu dengan bersodakoh kepada orang-orang fakir sejumlah uang yang semestinya dia bayarkan kepada pedagang tadi. Dengan niatan mudah-mudahan tanggunganku kepada orang tersebut ya telah selesai. Ya, kita ikhlas, kita niatkan sedekah untuk pedagang tadi. Seandainya satu saat kita ketemu pedagang tadi, masya Allah ini yang kemarin saya cari-cari nggak ketemu. Nah, sampaikan, wahai fulan, wahai pedagang, saya sudah mensodakohkan atas nama Anda kepada fuqara. Kalau dia sudah menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita berikan kepada pedagang tadi uang yang semestinya kita bayarkan, dan yang kita berikan kepada fuqara tersebut merupakan nilai pahala bagi kita sendiri. Bisa difahami ya. Jadi kalau dia masih belum ridha, ya sudah kita berikan. Dan ini adalah penjelasan yang luar biasa dari Profesor Dr. ya Khalid Al-Muslih hafizahullahu taala tentang hal ini. Jadi seandainya ketemu ditanyakan, disampaikan kalau sudah sodako atas beliaunya. Kalau masih belum menerima, kita berikan. Dan yang sodako tadi menjadi pahala untuk kita, yang semestinya untuk dia. Tapi karena di sini dia nggak ridho, ya sudah kita berikan. Pahala tersebut insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Insya Allah demikian solusinya. Sebagai tambahan, tentu ini berkaitan dengan seorang yang lupa ya. Kaitannya lebih jauh ya kalau seseorang itu memiliki tanggungan. Ya, kalau tadi kasusnya jual beli, kalau kasusnya berupa hutang, maka ini sungguh sangat-sangat perlu diperhatikan ya, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, ya, bahwasanya jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hatta yuqdu anhu, sampai dibayarkan. Ya, seandainya seseorang itu dalam keadaan darurat, dia perlu berhutang kepada saudaranya, kepada temannya, maka diperbolehkan dalam agama. Namun kalau bisa, ya kita melihat ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya, satu ayat yang begitu panjang tentang hutang. Di situ di antara intisarinya adalah kalau bisa hutang itu ditulis. Yang kedua, bila memungkinkan ada dua saksi. Ya, meskipun dia teman kita, tapi ini insya Allah memperkuat dan menguatkan tekad kita untuk mengembalikan di waktu yang telah ditentukan, syukur-syukur bisa sebelumnya. Ya, ini sangat penting sekali, jangan sampai diremehkan permasalahan hutang ini. Demikian. Kalau yang terkait dengan lupa bayar tuh biasanya kan waktu masih muda itu makan gorengan ambil 5 bilangnya 3 gitu. Tapi itu kan, beli ya? Iya beli, tapi kan kemudian waktu mungkin sudah beranjak usia, sudah dewasa, akhirnya tobat, baru ingat, oh ya dulu aku ngambil 5 bayar 3 kayak gitu-gitu. Ya, kalau orangnya masih ada, alhamdulillah diberikan, sudah diikhlaskan, alhamdulillah. Kalau tidak, dibayarkan. Kalau orangnya sudah wafat, coba temui ahli warisnya. Kalau nggak ketemu orangnya, alamatnya nggak tahu, cara yang tadi, ya mudah-mudahan dengan sedekah atas fuqara tersebut bisa menggugurkan tanggungan kita kepada orang tadi. Nah, pertanyaan kelima, Ustaz.
Apakah boleh mengkhususkan salah satu surat di Al-Quran seperti surat Al-Waqiah yang katanya bisa memperbanyak rezeki? Ya, baik. Secara umum ya kita dimotivasi untuk membaca Al-Quran dari semua surah-surahnya. Ya, kadarnya ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita usahakan banyak membaca Al-Quran. Ya, ada surat-surat yang kita baca selalu. Misalnya apa? Al-Fatihah yang merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, kita baca setiap rakaatnya. Ya, kemudian juga ada surah-surah yang lain yang kita terbiasa membacanya, surah tertentu. Misalnya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, setelah kita salat fardu, seusai kita zikir-zikir yang telah dituntunkan, di penghujungnya bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah sholat maghrib dibaca 3 kali dan setelah sholat subuh dibaca 3 kali. Kemudian juga disunahkan membaca 3 surah tersebut sebelum kita tidur. Ada juga surah yang lain, misalnya surah Al-Kahfi. Ya, dianjurkan utamanya dibaca di kapan? Malam Jumat atau hari Jumat. Karena orang yang baca surah Al-Kahfi akan disinari di antara 2 Jumat. Surah yang lain misalnya surah Al-Baqarah. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa surah yang, saya ulangi, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah padanya, maka syaitan akan lari daripadanya. Ya, kemudian juga ada surah yang lain yang memiliki keutamaan ya, di antaranya surah Al-Mulk. Ya, bahwasanya surah Al-Mulk itu merupakan Al-Mani'ah, Al-Munjiyah yang bisa menyelamatkan dengan izin Allah dari azab kubur. Ya, adapun pertanyaan tentang surah Al-Waqiah, ya, maka di sini ada riwayat ya. Ada riwayat bahwasanya man qara'a surat Al-Waqiah, barang siapa membaca surah Waqiah setiap malamnya, lam tusibhu faqah, dia tidak akan ditimpa oleh kefakiran atau kebutuhan selama-lamanya. Tapi setelah diteliti oleh para ulama, hadis ini ya riwayatnya Imam Al-Baihaqi, namun sanadnya, kevalitan hadis ini dhaif atau lemah. Ya, kevalitannya dilemahkan oleh para ulama sehingga wallahu a'lam ya belum kita bisa jadikan pegangan tentang keutamaan surat Al-Waqiah bisa menghilangkan kefakiran. Jadi kesimpulannya, bacalah semua surah dalam Al-Qur'an yang semuanya mulia, meskipun ada beberapa surah yang memiliki keutamaan tersendiri. Termasuk tadi misalnya Al-Baqarah secara umum, ayat kursi secara khusus, 2 akhir dari surah Al-Baqarah. Ya, termasuk juga akhir-akhir surat Ali Imran, itu Nabi SAW apabila beliau bangun di pertengahan malam hari, biasa sebelum tahajud beliau baca akhir dari surah Ali Imran ayat yang ke-191 sampai akhir. Ya, beliau baca sambil melihat ke langit. Termasuk juga Al-Kahfi dan juga tadi disebutkan yaitu surah Al-Mulk. Ya, termasuk juga Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, dan secara keumuman seluruh surat dari Al-Qur'an, termasuk juga 3 surat terakhir tadi yang bisa kita amalkan pagi dan sore, kemudian juga sebelum tidur dan selesai sholat fardu. Ya, jadi kesimpulannya apa? Semua surah kita baca, gitu ya. Dan kalau bisa kita punya istilahnya itu wirid, bacaan-bacaan. Saya ulangi, bacaan-bacaan Al-Quran yang sifatnya kontinu. Ya, saya ingat orang tua kita dahulu, mereka Masya Allah membaca Al-Quran tidak banyak tetapi kontinu. Ini barangkali yang perlu kita tiru ya dari orang-orang tua kita dahulu ya. Mungkin mereka membaca habis subuh ya, 1 halaman, 2 halaman, sudah. Besoknya baca lagi. Dan amal yang seperti itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Ya, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah, ya, seutama-utama atau amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT meskipun sedikit tapi sifatnya kontinu. Ya, atau misalnya antara azan dan iqamah kita bisa membaca Al-Qur'an, ya, atau kita bisa membiasakan misalnya di waktu sore hari, misalnya di waktu pagi hari, dan Masya Allah dari surah-surah tersebut insya Allah akan melahirkan pahala yang banyak karena 1 huruf dari Al-Quran akan dibalas 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini insya Allah pertanyaan yang bisa kita bahas ya pada hari ini, mudah-mudahan bisa kita sambung ya di pertemuan berikutnya biidznillah. Nah, 1 pertanyaan lagi gitu. Ya, ini tapi nggak ada di sini. Nah, sisanya silakan. nanti kita ini saja pertemuan berikutnya. Silakan. Bagaimana hukumnya kita akikoh dengan domba yang bobotnya itu kecil, Ustaz?
kan biasanya domba itu standarnya 20 gitu, 18 sampai 20 kilo. Nah ini dombanya ini di bawah ukuran 15 kilo gitu. Tapi sudah masuk usianya, cuma bobotnya di bawah gitu Ustaz. Karena memang cari murahnya, karena mungkin dananya terbatas gitu Ustaz. Nah itu hukumnya apakah boleh atau mungkin ada anjuran harus sekian bobotnya gitu? Ya, tentang akikah sendiri pada intinya kita lakukan dikala kita ada kemudahan, dan untuk bayi laki-laki kita menyembelih ya 2 ekor kambing atau domba, kalau perempuan 1 ekor. Adapun tentang beratnya tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Yang penting sudah memenuhi kriteria untuk bisa dijadikan ya hewan ya untuk sembelihan akikah, maka insya Allah sudah memenuhi persyaratan. Ya, kalau dalam kurban seperti itu ya. Jadi unta itu 5 tahun, sapi 2 tahun, kemudian kambing 1 tahun, domba setengah tahun, minimalnya setengah tahun. Nah, untuk akikah sendiri menggunakan kambing atau domba. Ya, sepanjang yang saya ketahui ya tidak ada persyaratan khusus tentang beratnya. Yang penting sudah layak untuk disembelih menjadi hewan sembelihan akikah. Nah, terima kasih Ustaz sama-sama, atas insyaallah. jawaban-jawabannya pada hari ini. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah bertanya pada sore hari ini. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustaz Latif. Untuk pertanyaan berikutnya akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Allah barik fik insyaallah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.